Yo guys, jika kita membayangkan selama ini bahwa BlackRock ini bermain tunggal, maka itu salah besar. Dan informasi pemain bayangan BlackRock ini akan menjadi bagian dari diskusi tentang kejutan kripto atau kejutan besar dari kripto di 2024 ini. Kemudian Bitcoin, kripto, kemungkinan besar akan meledak, akan boom, dan ini akan menjadi transfer kekayaan terbesar di menjelang bull run 2024-2025 ke depan ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini, teman-teman. Sebelum berbicara mengenai kejutan besar di kripto 2024 beserta beberapa altcoins yang kemungkinan besar mengungguli Ethereum ataupun melampaui Ethereum, teman-teman harap untuk diingat kembali bahwa konten Black Cuan ini bukanlah nasihat keuangan, melainkan informasi yang sifatnya berdiskusi. Diskusi kita di sini bersama sahabat Black Cuan karena kita long term invest di sini, teman-teman. Dan kejutan besar itu akan kita mulai dari berita yang sedikit negatif di sini. Yang pertama itu datang dari CoinDesk di sini berkaitan dengan expected correction. Jadi akan ada semacam koreksi yang terjadi di Bitcoin ini, di price Bitcoin di Januari ini akan terjun hingga level 32.000 berdasarkan cryptoquant.com. Dalam hal ini teman-teman, ada yang kita bicarakan sebagai the sell news event, artinya buy the rumor, sell the news. Sebelum ini, beberapa bulan yang lalu, orang sudah excited dengan approval dari si Bitcoin Spot ETF. Oleh karena itu, players atau investor, traders yang sudah membeli di harga-harga bawah, di level-level 30-an ribu, itu dengan ekspektasi akan menjual ketika beritanya keluar. Dan dalam hal ini mereka sudah profit banyak. Oleh karena itu wajarlah CryptoQuant ini mengeluarkan semacam analisa tersebut bahwa ada kemungkinan besar Bitcoin turun ke 32.000. Pertanyaan saya di sini, teman-teman, berkaitan dengan hal tersebut, apakah teman-teman akan membeli Bitcoin ataupun kripto apabila harga tersebut berada di kisaran 32.000 nanti? Sementara di Indonesia, kita berbicara di sini, ada Paus Wells yang memindahkan 600 Bitcoin ditransfer dari Indodax to Unknown Wallet. Dalam hal ini siapa kira-kira whale Indonesia yang mindahin barang banyak seperti ini? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar, saya ingin tahu perkiraan teman-teman itu siapa. Kemudian berkaitan dengan kejutan dari Bitcoin, kejutan dari tahun 2024 yang akan kita hadapi sebentar lagi, ini datang dari pemilu di tahun 2024 yang merupakan the ultimate election year, pemilu terbesar di dunia. Dalam hal ini, 49% dari penduduk dunia nanti ini akan menentukan pemimpin mereka. Dalam hal ini ada hal yang menarik yang ingin saya bicarakan di luar dari Bitcoin sebentar saja di sini, bahwa di India nanti itu akan ada 1,4 miliar penduduknya yang akan menentukan pemimpinnya itu di kisaran April dan Mei. Ada yang unik di sini mengenai freedom and fairness score-nya. Di India itu berada di level 0,53, yang mana ini level kebebasan dan keadilan itu di level 0 sampai 1. 1 itu adalah yang tertinggi, dan India ini berada di moderate, dia di angka pertengahan. Kemudian Eropa 0,91 untuk Uni Eropa. Kemudian Amerika sendiri berada di level 0,83 dengan 341 juta penduduk yang akan menentukan presidennya dia di sana, ataupun anggota senatnya dan House Representative. Kemudian ada Indonesia, teman-teman. Kita akan menentukan anggota dewan kita juga sekaligus presiden kita seperti di Amerika, tapi level freedom and fairness score kita berada di 0,68. Sedikit di atas India, akan tetapi jauh di atasnya Pakistan. Pakistan 0,3, artinya rendah sekali freedom dan fairness score-nya. Dan Indonesia kita bersyukur berada di 0,68 yang seharusnya kita berada di lebih tinggi kayaknya. Karena kalau kita lihat ini kan Indonesia itu tinggi sekali ya freedom and fairness score-nya. Dan seperti di Amerika, Indonesia juga mulai ya ada pembicaraan mengenai kripto, mengenai Bitcoin melalui salah satu calon ya, calon cawapres yang sudah menyentil.
Kemungkinan di debat berikutnya juga akan dibahas ya mengenai blockchain apa segala macam seperti itu bisa saja kan. Sementara untuk di Amerikanya sendiri, hal ini akan menjadi pemilu pertama di Amerika di mana Bitcoin is on the ballot in 2024. Artinya di Amerika sendiri tidak hanya penduduknya, bahkan beberapa calon presiden itu ada yang pro terhadap si Bitcoin. Jadi perubahan ataupun shifting ekonomi ini memang tidak bisa kita tolak ataupun kita lawan. Meskipun kita tahu sekeras apapun dunia ini mencoba untuk menolak yang namanya teknologi baru, terutama di bagian finance, negara-negara nanti, ini negara-negara yang akan menentukan pemimpinnya di sini teman-teman, itu yang tidak adaptasi dengan teknologi itu tampaknya akan ketinggalan. Dan beberapa negara sudah catch up, sudah memfront run, bahkan termasuk salah satunya El Salvador, kemudian ada juga beberapa negara lain yang akan friendly sekali dengan si kripto ataupun Bitcoin dalam hal ini. Akan tetapi di Amerika sendiri ada protes dari warganya sendiri. Ini ada Senator Elizabeth Warren di mana dia ini ingin melakukan ban terhadap aset-aset kripto dengan Warren's Crypto Ban Bill. Dan di sini ada petisi untuk menghentikan Elizabeth Warren's Crypto Ban Bill. Dan tampaknya juga teman-teman, ini opini pribadi saya, di beberapa negara yang akan menentukan pemimpinnya juga dalam hal ini, kita lupakan sebentar si Elizabeth Warren-nya, ini akan menjadi semacam make up ekonomi di tahun 2024, ini pendapat pribadi saya, karena tidak sedikit incumbent yang ingin terpilih kembali. Jadi ekonomi kemungkinan besar akan dipoles sedemikian rupa ataupun banyak kucuran dana juga yang akan keluar menjelang pemilihan presiden di sana. Kemudian teman-teman berkaitan dengan si BlackRock tadi yang kita bicarakan mengenai pemain bayangannya, sebelumnya BlackRock ini sudah mengajukan Fifth Final Amendment untuk spot Bitcoin ETF kepada SEC dan ini dilakukan per tanggal 29 Desember 2023 ini. Dan yang unik di sini adalah BlackRock menunjuk JP Morgan sebagai authorized participant untuk spot Bitcoin ETF-nya mereka. Dan di sini ada yang menarik dari Satoshi Club. The same JP Morgan where Jamie Dimon banned crypto clown. Oke, teman-teman, ini semakin menarik karena JP Morgan sebelumnya itu orang yang sangat konsisten untuk menolak kripto ataupun si Bitcoin. Tetapi di sini dia diambil sebagai authorized participant. Dan saya ingin meng-highlight sedikit di sini mengenai posisi dari si JP Morgan di sini yang merupakan authorized participant dalam spot Bitcoin ETF-nya si BlackRock di sini. Authorized participant ini apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi di sini saya ambil dari Investopedia. Authorized participant ini secara definisi itu adalah organisasi yang berhak untuk meng-create ataupun meredeem shares dan exchange trade fund. Dalam hal ini, JP Morgan ini akan memprovide large portion of liquidity. Mereka akan menyediakan porsi yang besar dalam hal liquidity dalam hal ini, teman-teman. Jadi luar biasa posisinya si JP Morgan dalam hal ini. Kemudian setelah Bitwise, teman-teman, sekarang ini ada Hasdaq yang mengeluarkan iklan tentang Bitcoin. Ini semakin gila ini menurut saya di sini karena Bitwise sebelumnya itu sudah menarik perhatian dengan iklannya dia buy Bitcoin atau porsi portofolio investasi itu di Bitcoin. Sekarang muncul hashtag lagi. Tidak hanya itu, ada juga di sini FanEck yang merilis iklan Bitcoin. Apakah dia akan bisa balik ke 43 seperti dikatakan oleh Angga Andinata di sini? Buy Bitcoin. Oke, dari FanEck. Kemudian teman-teman, ada yang menarik. Kita berbicara riddle sedikit di sini, teka-tekinya. Dari screenshot di sini, kode apaan ini? Tanggal halving kah? Oke, ini dari FanEck, dari video tadi ya. Jadi ada buy Bitcoin, kemudian ada 2 keriting dan 7 jantung. Dan di dalam pojok ini ada gambar kecil di sini, 421 kalau kita zoom out dari iklan di sini teman-teman. Semakin menarik. Di sini ada kejutan-kejutannya dan memang Bitcoin ini dari dulu itu selalu ada riddles-riddlesnya. Dan dalam hal ini coba tulis tanggapan teman-teman mengenai kode-kode yang ditampilkan oleh si FanEck di sini. Dan beralih kita sekarang ini ke Solana, teman-teman. Di sini ada founders dari Solana yang menyatakan ejekan ya, kayak ejekan sih di sini. Dikatakan bahwa Ethereum itu cockroach settlement layer. Ini kayak kecoa gitu kan.
Tapi di video sebelumnya Black Cuan di sini saya menampilkan sebagai cockroach itu dalam hal yang positif ya, susah untuk dibasmi. Akan tetapi dalam sentimen yang postingan ini itu kayak ngejek gitu kan. Karena Anatoly itu bilang bahwa performance dari si Ethereum ini tidak secepat cahaya, katanya dia ya, membandingkan dengan kecepatan si Solana yang sekarang ini sudah sangat-sangat ngebut ya. Dan ini meretweet dari postingan Vitalik Buterin yang sebelumnya mengatakan bahwa make Ethereum cyberpunk again, dan impact dari kejadian ini kemungkinan besar akan ada semacam Solana versus Ethereum war gitulah untuk persaingan teknologi dalam hal ini, teman-teman. Sementara untuk kita berbicara mengenai Ethereum killer, kita jangan lupa untuk melihat bagaimana altcoin market cap di sini untuk tren yang 1 bulan di sini, candle 1 bulannya di sini teman-teman ada kemiripan di sini di 2015, 2018, 19, 2022, 2023. Ini posisi kita mirip seperti di 2020, ini mirip seperti di 2016. Posisinya adalah apakah kita akan koreksi dulu seperti yang dikatakan oleh CoinDesk tadi, kita terjungkal dulu ke 32.000, baru kita melanjutkan. Teman-teman, apakah itu yang akan terjadi dan beranikah kita mengambil ketika benar itu terjadi? Atau malah sebaliknya, dia tidak kasih kita ke sana, atau mungkin koreksinya hanya pada sampai 38.000, kemudian dia gas lagi naik si Bitcoin-nya, kemudian altcoin market cap-nya malah langsung terbang di sini teman-teman. Karena sampai sekarang ini kalau kita lihat ya dari Crypto Bubbles di sini ada Sei yang merupakan salah satu penantang serius dari Ethereum, atau bahkan mungkin kalau kita bicara tentang Solana yang mengejar Ethereum, ada juga altcoins lain yang mengejar si Solananya. Dalam hal ini ada Sei yang menarik di sini. Sei Network yang di dalam 100 besar ini punya pergerakan yang cukup besar ya, cukup bagus dia di sini. Dan untuk sekarang pun berada di area $0,59 per hari ini. Ketika saya merecord video kali ini dengan kenaikan hariannya 9,6%. Teman-teman, ini salah satu penantang serius menurut saya dalam hal ini karena dia ini lagi-lagi menawarkan kayak perang kecepatan lah, siapa yang paling cepat. Kemudian ini merupakan salah satu proyek juga yang baru, di mana para investor itu biasanya itu cenderung menyukai hal-hal yang baru, seperti Sei Network di sini. Kemudian ada Celestia. Celestia juga hadir dengan narasi the first modular blockchain network di sini teman-teman. Itu juga merupakan salah satu penantang di sini yang saya anggap apabila Solana berhasil memflip melewati si Ethereum, maka ada koin-koin juga yang mengejar Solana di sini. Akan tetapi bisakah itu berhasil? Karena nyatanya Ethereum juga sudah mengeluarkan roadmap mereka untuk 2024, teman-teman. Dan kita juga jangan sampai ketinggalan, ada Apex di sini yang juga masih berpotensi untuk outpacing, untuk melewati, melampaui pergerakan di last bull runs-nya dia di 2021. Jadi Apex ini ada odds untuk melewati harga yang sebelumnya menciptakan ATH baru. Karena sampai sekarang pun, semenjak bull runs 2021, holders FX di sini berada di 80% posisinya profit, teman-teman. Jadi ekosistem FX ini juga sudah luar biasa dan beberapa sudah kita jelaskan mengenai token-token yang ada di ekosistemnya si Avalanche. Sementara itu untuk si Bitcoin-nya di sini ada berkebalikan ya dari CoinDesk ataupun CryptoQuant yang menyatakan akan terjadi koreksi sampai 32.000. Ini dengan time frame yang lebih kecil, 4 jam di sini dari Isanagas, sepertinya Bitcoin akan terjadi semacam breakout dari posisi ini, ada terjadi pemantulan. Teman-teman, ini bisa terjadi dua hal. Prediksi itu bisa benar, bisa juga salah dalam hal ini. Apakah dia akan breakout dari level 44.000, kemudian 45, dan akhirnya ke 48, dengan euforia dari persetujuan dari spot Bitcoin ETF nanti di Januari, ataukah terjadi sell the news di Januari tersebut. Dan sebagai kesimpulan saya, untuk sahabat Black Cuan yang long term dalam hal ini, naik turun seperti ini sudah biasa. Dan kita tetap pada visi kita untuk long terms dan kita menunggu sampai akhirnya Bitcoin ini halving juga nanti di tahun 2024 ini. Teman-teman, seperti dikatakan Alex Becker di sini saya kutip bahwa tahun depan itu
entah terjadi penurunan dulu, setelah itu baru dia akan bounce dari sana, atau dia akan langsung tancap gas. Tetapi di 2024, the world war bull start, guys. Jadi, akan terjadi bull runs yang luar biasa di 2024, itu prediksinya. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.